Jadi polimer itu terdiri dari monomer ya, yang membentuk rantai panjang yang nanti secara alamiah itu hasilnya polimer tidak homogen panjang rantainya. Selalu ada distribusi, contohnya seperti ini. Cuma ini yang distribusinya sempit, yang ini lebar. Yang absis ini panjang rantai, atau dikatakan derajat polimerisasi, itu setara dengan berat molekul. Yang ordinat, frekuensi atau jumlah mol. Nah, ini kita bahas mengapa. Nah, hubungannya tadi, polimer seperti apa yang kita buat. Nah, sekarang karakter polimer itu sendiri yang hubungannya dengan ini ya. Jadi, panjang rantai atau berat molekul polimer itu berpengaruh terhadap sifat-sifat fisis, juga kadang kimiawi. Misalnya apa? Titik leleh, ya, melting point. BM makin besar, ya, maka titik leleh makin tinggi. Ya, tahu kita nalarnya sederhana. Tapi kalau nanti distribusi berat molekulnya itu seperti ini, maka nanti polimer itu kalau kita panaskan tidak langsung meleleh pada suhu tertentu. Misalnya yang saya tunjuk ini yang lebar. Misalnya polietilen. Pada suhu 120 derajat di sini sudah meleleh yang BM-nya rendah. Tapi belum semua, jadi polimernya hanya melunak. Lama-lama suhu makin tinggi ya, nanti ini melunak sampai katakanlah ceritanya 180 derajat ini yang paling tinggi. Baru meleleh semua. Digunakan untuk apa meleleh? Jadi polimer itu nanti biasanya dibentuk dalam bentuk cetakan. Jadi untuk mencetak dilelehkan dulu, baru di molding, dicetak. Nah, saat dicetak, ya sudah memenuhi cetakan, didinginkan. Pendinginannya juga demikian. Mulai dari 180, mulai memadat, tapi belum semua yang ini. Sampai 120 baru padat semua. Itu belum ada efek, ya belum kita bahas efek lain, misalnya kekuatan bahan, karena pendinginan yang tidak sama. Itu berpengaruh. Sebaliknya kalau yang sempit ini, itu misalnya titik leleh pada posisi pada BM ini tadi 140 misalnya ya. Dan pada BM yang ini, ya yang di atas itu 160. Jadi polimer yang punya distribusi sempit ini 140 derajat Celcius baru meleleh, 160 derajat Celcius meleleh sempurna. Demikian juga kalau kita dinginkan, sampai 140 sudah padat semua. Ini untuk menjelaskan yang mana yang kita pilih. Yang kita pilih adalah distribusi berat molekul yang sempit. Ya. Bagaimana memproduksi distribusi berat molekul yang sempit? Itu yang kita bahas. Ya. Itu tadi satu alasan ilustrasi ya. Nah, ada dua jenis polimer atau proses polimerisasi atau reaksi polimerisasi yang ambil polimer sudah. Yaitu yang satu namanya polimerisasi kondensasi, yang lain polimerisasi adisi. Ini yang mau saya jelaskan. Jadi polimerisasi reaksinya ada dua jenis. Satu, polimerisasi kondensasi. Dua, polimerisasi adisi. Ya. Dua ini dalam hal berbeda kecepatannya dan mekanismenya. Yang polimerisasi kondensasi itu dikatakan reaksinya bersifat step, langkah demi langkah, step reaction, satu persatu. Maksudnya apa? Monomer ketemu monomer gandeng jadi dua. Kemudian dimer ketemu dengan monomer jadi tiga. Dimer ketemu sama dimer 4. Nah, step reaction.
reaksinya relatif lambat. Ya. Tapi reaksi terus berjalan. Selama gugus fungsional itu masih ada, yaitu gugus yang bereaksi, terus berjalan, tidak berhenti-berhenti. Nah, ini contohnya misalnya gugus fungsional itu apa? Nanti contoh ada, yaitu misalnya membuat poliester, yaitu gugus karboksilat bereaksi dengan gugus hidroksil menjadi gugus fungsional, gugus ester. Nah, itu selama itu masih ada gugus karboksilat dan gugus hidroksil terus reaksi. Nggak pernah berhenti. Berhentinya kalau habis. Sementara polimerisasi adisi reaksinya sangat cepat. Ini karena mekanismenya lain. Inisiasi, propagasi, terminasi. Nanti kita lihat reaksinya sama sekali cepat, ya, sangat cepat. Tapi nanti salah satunya memang perlu inisiator untuk membuat aktif, dan umumnya tidak harus ya, tapi umumnya reaksi polimerisasi adisi itu menyangkut pembukaan ikatan rangkap. Misalnya etilin menjadi polietilin itu karena ikatan rangkap. Ya, misalnya. Nah, ini saya menjelaskan polimerisasi kondensasi. Itu per definisi kondensasi itu apa? Reaksi atau penggabungan dua molekul menjadi sebuah molekul besar plus hasil sampingnya molekul sederhana. Misalnya ini ester ya. Karboksilat dengan hidroksil menjadi ini ester plus H2O. Ya, itu. Kalau ini poliamida atau nilon ini karboksilat dengan amin menjadi amida plus H2O. Ya. Nah, ini dikatakan ada plus kondensasi. Ini contohnya, ya. Saya ambil salah satu. PET, polietilen tristalat, itu banyak digunakan sekarang ya. Selain untuk serat, untuk pakaian, juga itu botol-botol minuman yang kaku itu, yang bening itu PET. Banyak sekali. Itu monomer kalau dikatakan, yaitu ini asam tereftalat, ya, gugus karboksilnya mesti 2, karena untuk jadi polimer perlu 2. Yang ini etilin glikol, 2 hidroksil. Ini pertama reaksi menjadi ester ini, plus H2O. Saya gambar sederhana, supaya enggak ngulang-ngulang ya. Ini rantai tengah enggak perlu, saya gambar garis. Ujung akhirnya ini hidroksil, ujung akhir yang lain karboksil. Nah, ini saya pendekkan. Nanti kalau dimer ini ya sesama dimer ketemu bereaksi. Ini dengan coa. Jadilah panjang. Ini di tengah ini ada gugus ester. Anda tahu reaksi esterikasi itu kesetimbangan. Ya. Jadi tidak mungkin 100% konversinya. Kecuali ini supaya polimer hasil keakanan lebih banyak gimana? Salah satu caranya mengambil salah satu produk. Ya, H2O itu kan kalau dipanaskan menguap dan nanti diampakan. Karena reaksi polimerisasi, ini misalnya PET itu kalau nggak perlu sekitar 200 derajat lebih. Malah 250 derajat kalau nggak keliru. Celcius. Nah, punya keuntungan pada suhu itu uap air bisa menguap plus sekalian diampakan. Jadi reaksi bergeser ke kanan. Plus sebenarnya ada katalisator asam, cuma tidak asam biasa, tapi asam Lewis atau Brownstein-Lowry. Ya, itu menggeser ke sana. Mengapa suhunya tinggi? 1, kecepatan reaksi supaya tinggi. 2, tadi titik leleh itu kan fungsi panjang rantai. Kalau misalnya sudah saya reaksikan 150 derajat Celcius saja, nanti mungkin panjang rantainya itu baru misalnya 20, kan titik lelehnya misalnya dengan panjang rantai 20 monomer itu 150. Hanya 20, rantainya hanya 20 sudah
memadat, tidak bisa reaksi lagi, maka harus tinggi. Di mana titik lelehnya memang tinggi untuk BM yang tinggi. Nah, ini yang penting menggeser kanan dengan meluapkan H2O pada suhu dan hampa. Nah, yang penting ini, bahwa derajat polimerisasi Xn atau panjang rantai itu, kalau ini proses batch, ini fungsi K itu konstanta kecepatan reaksi, C0 itu konsentrasi awal, T. Jadi Xn itu fungsi waktu reaksi. Makin besar waktu reaksi, Xn makin besar. Itu ya intinya. Kemudian, nah polimerisasi adisi. Kalau adisi per definisi, dua molekul atau lebih menggabung dan jadi sebuah molekul besar tanpa molekul sederhana. Jadi langsung. Ini mekanismenya tadi, inisiasi, propagasi, terminasi. Monomer untuk reaktif harus dipicu dulu. Ini secara umum simbolnya, M menjadi M aktif. Nah, pemicunya nanti ada. Nah, saya jelaskan. Nah, kalau sudah M aktif, nanti dia mengakuisisi yang menarik monomer menjadi M aktif rantai, tambah lagi dan seterusnya. Ini menjadi M deret. Dalam sepersekian detik itu sudah ribuan monomer direnteng. Jadi sebuah polimer. Tapi hanya sebuah, ya. Ingat, inilah kalau begitu ini dalam 1 detik, misalnya saya punya 1 botol atau 1 liter stirin, saya aktifkan langsung membeku dalam 1 detik. Nanti 1 detik sudah keras semua. Tidak. Yang aktif itu hanya beberapa molekul. Jadi yang aktif giliran, tidak semua langsung 1 liter aktif semua, tidak. Makanya secara makro tetap polimerisasinya perlu waktu, tetapi secara mikroskopis polimer ini, molekul polimer bisa terjadi hanya dalam sepersekian detik, maka dikatakan chain reaction. Nah, nanti matinya gimana? 2 buah rantai polimer yang aktif tabrakan mati. Ini ilustrasinya ya. Ini mekanismenya bisa radikal, ionik koordinasi, yang kita bahas untuk contoh untuk memahami radikal aja. Ini contohnya ya. Langkah reaksi inisiasi. Kita perlu inisiator. Memicu, initiate, yang nanti monomer bisa aktif. Inisiator salah satunya, nah ini benzoil peroksida ya. Di sini. Ya. Itu peroksida senyawa. Peroksida ikatan OO. Nah, senyawa inisiator itu, contohnya benzoil peroksida, yang utamanya itu senyawa peroksida itu ikatan OO itu mudah pecah, yang umumnya karena panas, ya energi. Jadi ini pecah menjadi radikal seperti ini, tapi khusus benzoil peroksid ada reaksi lanjut, bukan benzo seperti asam benzoat, tidak. Ini radikal bebasnya vinil. Ada titik ya ini untuk menunjukkan radikal plus CO2. Nah, radikal inilah yang nanti mempengaruhi ikatan rangkap monomer ya. Ini tidak mesti etilen, ini ada R. Bisa stiren, etil metakrilat, bisa vinil klorid ya, R ini. Nah, ini masuk jadilah seperti ini M ya. M ini R. Jadi M-nya radikalnya ujung lain dari monomer menjadi aktif. Berikutnya apa? Nah, propagasi. Ini yang reaksinya terjadi sangat cepat. Ini RM dot ketemu monomer. Sama seperti tadi. Jadilah ini direnteng. Ini tadi radikal aktif, monomer aktif, nambah 1, tambah lagi. Ini cuma saya gambar 3 ya. Ini dalam sepersekian detik ribuan monomer direnteng.
jadilah polimer. Nah, terminasinya apa? Ini, kalau digambarkan, ini panjang, ini seakan-akan M.X. Ya, kalau saya gambar, mungkin ya, di sini M.X ya, MX dot, ya ini radikal, ketemu di sini juga ya, MY dot ya. Nah, ini dengan ini ketemu, nempel karena ini kan reaktif, jadilah rantai panjang. Ini sudah mati, polimer rantai panjang mati dalam sepersekian detik, ya, itu. Nah, kita lanjutkan. Ini nah, sekarang hubungannya dengan berat molekul tadi. Tadi sudah saya tekankan. Jadi yang dipilih monopolimer yang berat molekulnya distribusinya sempit. Tidak seperti ini. Nah, polimerisasi kondensasi tadi sudah ditunjukkan. Xn itu fungsi waktu. Jadi secara prinsip kita ingin membuat polimer yang X-nya konstan. Ingat, meskipun tidak bisa persis ini sama homogen, tapi artinya distribusinya sempit. Jadi kita mengontrol secara teori Xn konstan. Ya. Lihat kalau tadi ya, ini ya bagaimana mengontrol Xn konstan. T-nya ya tetap konstan. Dalam arti ini nanti elemen semua monomer yang bereaksi, waktu reaksinya konstan. Ya. Nih. Satu lagi, K, konstanta kecepatan reaksi. Fungsi apa? Suhu. Jadi yang satunya suhu reaksi polimerisasi dikontrol tetap. Nah, ini khasnya. Polimerisasi harus dijalankan pada suhu tetap. Tidak boleh non isotermal. Bisa, tapi nanti distribusinya besar. Sementara polimerisasi adisi bagaimana? Tidak fungsi waktu. Ini saya melompat. Nah, kalau di polimer, ini nanti dijabarkan. Akhirnya ketemulah demikian. Xn, panjang rantai, itu sebanding dengan ini rumus. Kp itu konstanta kesetimbangan reaksi propagasi, Kt itu konstanta reaksi terminasi, Rp itu kecepatan propagasi. M konsentrasi monomer dalam reaksi. Nah, sekarang bagaimana membuat Xn tetap? Yang ruas kanan tetap. 1. Kp, Kt, Rp juga setengahnya. Konstanta kecepatan reaksi harus tetap. Artinya apa? Suhunya harus tetap. Ya, dikontrol suhu tetap. Yang kedua apa? M, konsentrasi reaktan dalam reaktor tetap. Nah, kembali ke tadi. Ya, kembali ke tadi. Nah, sekarang kita bisa membahas lebih baik. Yang A di sini, duration of polymerization reaction atau life of active polymer is short compared to the reactor holding time. Artinya apa? Ini reaksi polimerisasi adisi, di mana reaksi polimerisasi secara molekuler singkat dibanding waktu tinggal reaktor.
Yang ini polimerisasi adisi. Nah, kita ingin yang distribusinya sempit atau XE-nya konstan. Di sini tertulis mixed flow. Mengapa? Nah, Anda ingat. Aduk, flow, pada semua posisi di dalam tangki konsentrasinya konstan. Ini. Maka reaktornya mixed flow. Nah, bagaimana kalau plug flow? Kita tahu konsentrasi fungsi posisi. Nah, kalau pakai plug flow, nah, nggak akan XE-nya konstan karena konsentrasi monomernya fungsi posisi makin lama berkurang. Maka distribusinya lebar. Nah, sekali lagi kalau polimerisasi adisi itu mixed flow. Ya tadi. Catatannya jelas. Satu, suhunya konstan, karena konstan kecepatan reaksi. Dua, reaktannya konstan, konsentrasi di reaktor. Nah, ini yang kemudian nanti kalau yang tugas PPK-nya menyangkut polimerisasi adisi, ya polimer yang dengan reaksi polimerisasi adisi. Milihlah mixed flow, tangki berpengaduk, tapi ada tapinya. Jangan di multi-stage, karena kalau multi-stage apa? Itu kayak plug flow. Ya betul-betul satu stage. Tangki berpengaduk cukup satu stage. Meskipun volumenya besar, tapi distribusinya sempit. Ya, ingat. Yang berikutnya yang B, Anda sudah bisa nebak, yaitu polimerisasi kondensasi. Karena di sini ya, B, duration of polymerization reaction is long compared to the reactor holding time. Jadi, kira-kira waktu apa? Reaksi polimerisasi selalu sama dengan, kalau ini long itu sama, tadi teoritis ya, sama dengan waktu tinggal reaktor. Nah, kalau waktu tinggal reaktornya, ini kita sudah bandingkan kemarin itu ya, antara reaksi antara plug flow dengan mixed flow. Ya, pada plug flow kita tahu waktu tinggal elemen reaktan itu sama semua, ya, homogen. Plug flow ataupun batch, ya, itu plug flow maupun batch itu waktu tinggalnya homogen. Maka di sini kalau polimerisasi kondensasi untuk reaktor plug flow sempit karena waktu tinggalnya sama. Sementara kalau mixed flow ada waktu tinggal, maka ini lebar. Nah, ini contohnya apa? Sama seperti tadi. Kalau ada yang merancang PET ya, polietilen tereftalat. Ya, membuat polyester atau juga mungkin poliamida, nylon. Reaktornya batch atau plug flow. Ya, karena distribusi sempit. Tapi kemudian ada catatan. Ya, kasus-kasus. Nah, kalau begitu saya merancang pipa, plug flow kan pipa. Nah, sulit. Nggak bisa. Kemarin di awal rule of thumb, pipa tubular itu tidak cocok untuk salah satunya kalau reaktannya atau kondisinya kental. Karena apa? Kalau sangat kental, press drop-nya bisa besar. Jadi tidak mungkin menggunakan reaktor alir pipa. Nah, alternatifnya apa? Reaktornya batch. Maka itu kalau Anda membuka buku proses, misalnya membuat PET, itu meskipun kapasitas besar, prosesnya batch. Alasannya ini, ya, waktu tinggal sama. Ini berikutnya contoh tadi pemakaian realitas itu seperti apa di reaktornya. Ini salah satunya saya ambil karena memang ini gas, yaitu reaksi pembuatan polietilen. Polietilen sama. Juga polipropilin. Nah, kita tahu etilen, propilen pada suhu ruangan gas. Tapi ini kemudian dibuat tekanan tinggi.
ya, supaya tetap fase cair. Kita tahu kok milih fase cair, ya konsentrasinya kan lebih tinggi kalau fase cair dibanding gas. Ya. Kebetulan polietilen, polipropilin itu polimernya juga larut terhadap monomer etilin maupun propilin, maka sekaligus untuk solvent ini. Nah, polietilen, polipropilin itu kan polimerisasi adisi. Harusnya reaktornya apa? Mixed flow. Sekilas flow, itu kok pipa ya? Plug flow, ya. Nah, ini bisa dijelaskan demikian. Ya, satu, XN, yang pertama suhunya konstan. Mengapa dipilih pipa? Kalau pipa luas permukaannya besar, pendinginannya bisa lebih efektif. Ya, maka ini dipilih pipa karena tadi pendinginan ini gambar, lihat. Dengan pipa supaya pendinginannya efektif. Yang jelas juga tekanan tinggi kan pipa lebih efektif, diameter kecil, dindingnya lebih tipis, ya bisa menahan tekanan tinggi. Ini kalau nggak guru tekanannya bisa sampai 40 atau 50 atm. Ini paten, salah satu paten. Ya. Satu, dipilih pipa karena ini. Nah, sekarang bagaimana mengontrol supaya konsentrasi reaktannya konstan. Nah, ini pakai reaktor loop. Anda lihat ini, dipompa keliling terus ya ini. Ini. Pada satu sisi, ini eten komonomer hidrogen ini, katakanlah, ini monomernya kita umpankan. Dicampur, ini kadang tambah. Katakanlah pelarut, tapi ini option. Terus di sini terjadi polimerisasi, ya. Tapi Anda lihat ini, yang di-recycle jauh lebih besar dari besarnya pipa dari yang diambil untuk produk. Nah, realnya salah satu contoh ini apa? Yang di-recycle itu 19 kalinya yang diambil. Nah, saat ini misalnya ya, ini kebetulan sekitar 20% polimer. Jadi ini sebenarnya cairan monomer, katakanlah cairan etilen ataupun propilin, hanya mengandung polimer polietilen 20 sampai 25%. Jadi katakanlah di sini setelah dicampur monomer fresh 20%. Mulai di sini terjadi polimerisasi ya. Naik terus. Tapi memang dibatasi waktu tinggal juga ya. Sampai di sini itu paling hanya naik 2 atau 3%. Katakanlah sampai di sini polimer kadarnya 23% naik. Baru kemudian diambil sedikit. Ini 23% dikembalikan 19. Porsi 19-nya dikembalikan ditambah fresh feed. Jadi 20%. Nah, itu tadi dengan merecycle yang banyak, kita bisa mengontrol konsentrasi monomer di sini tidak berubah banyak. Ingat, memang tidak konstan, tapi perubahannya tidak besar. Katakanlah cuma 2-3%. Maka itu idenya, bahwa dengan mengontrol itu, ya, itu kita dapatkan tadi mengontrol XN dengan mengontrol satu suhu dengan pipa, ya. Dua, itu merecycle yang banyak sehingga konsentrasinya tidak berubah besar. Nah, itu ini paten. Nah, yang produknya mudah nanti diekspansi monomernya etilen atau propilin nanti pada tekanan rendah menguap di recycle lagi ya. Kemudian ini padatan polimernya. Itu. Nah, berikutnya ya. Ini stirin terutama untuk polimerisasi yang polistirin yang expanded EPS kalau ada yang kalau nggak keluar ada yang merancang ini. Ada catatannya ya. Saya jelaskan dulu sistem suspensi. Sebenarnya ini tidak tepat. Stirin direaksikan pada fase air. Stirin dengan air tidak campur ya. Tadi sudah kita bahas ya. Tapi gunanya air apa?
airnya lebih banyak untuk mengontrol suhu satu tadi. Karena apa? Kalau ini stirin murni semua, nanti pekat. Kalau pekat, ya sangat kental, ngontrol suhunya sulit. Maka ini dipakai non-solvent air, nanti menyerap panas reaksi ini. Dalam gelembung kecil ini, ya tadinya emulsi. Gelembung kecil ini terjadi panas reaksi, ditampung oleh air. Nah, dari sisi keseluruhan, tidak pekat, tidak kental, karena air tetap encer terus. Ini diaduk, jadilah emulsi di awal. Tapi lama-lama nanti gelembung ini nanti jadi polimer, memadat. Ya. Maka dikatakan polimerisasi suspensi. Nah, di sini ukurannya di awal gelembung ini ukurannya sekitar 1 mili. Ya, kadang lebih kita bisa mengatur. Ya, ini ceritanya yang penting ini. Jadi nanti pada saat akhir sebenarnya sejak awal supaya nanti tidak lengket. Jadi saat proses ini nanti gelembungnya akan mulai pekat ya. Belum langsung madat, tapi pekat, kental ya, klet ya. Seperti sticky itu ya. Nah, kalau nanti tumbukan, kanan juga diaduk kan nanti lengket. Bisa lengket, nggak terpisah. Ini ya, saya ilustrasikan. Nah, di sini kemudian ditambah suspension agent. Ditambah nanti ya suspension agent itu akan melapisi gelembung itu, yang nanti kalau tumbukan ini tidak lengket. Ini salah satu suspension agent itu ada yang ZNO, ada PVA. Ya. Tapi prinsipnya suspension agent untuk menjaga supaya tetap suspensi, ya tidak lengket. Nah, ceritanya demikian. Stirin polimerisasinya jenis apa? Polimerisasi adisi. Nah, kalau ini prosesnya batch di gelembung ya nanti kan konsentrasinya berubah. Nah, caranya demikian. Di awal ini prosesnya semi batch atau semi continue. Di awal dibuat emulsi dulu, diaduk, terus ditambah inisiator, tambah ini apa? Ditambah suspension agent ini. Ya. Nah, pada suatu saat setelah kita ya ini dari hasil empiris ya. Ini XN-nya sudah tercapai ya katakanlah. Ini kita tambah bagaimana mengontrol supaya konsentrasi di partikel ini konsentrasi menurunnya tetap. Kalau didiamkan nanti tidak akan konstan. Nah, dengan cara apa? Ini nanti kemudian ditambah monomer. Ya, dimasukkan. Ini saya gambar ini ya. Ini partikel yang sedang berkembang. Disuplai monomer, nanti monomernya akan gabung di sini menjadi lebih besar, sehingga konsentrasi monomer di sini konstan. Loh, bagaimana taunya? Empiris nanti, jadi dihitung betul. Kecepatan polimerisasinya berapa? Nah, monomernya kita tambah ya sebesar kecepatan polimerisasi itu. Sehingga ini konsentrasi monomer di butiran konstan. Nah, ini caranya semi batch untuk mengontrol ya. Jadi ini belum ada produk yang dikeluarkan. Diaduk terus sambil diberi monomer yang baru, fresh monomer dalam rangka menjaga konsentrasi monomer di butiran konstan. Ini pabrik EPS dengan cara ini. Nah, sampai satu saat sudah tertentu, targetnya ada biasanya ukuran butir sekian, berhenti. Kenapa memilih suspensi? Karena apa? Kalau sudah selesai, butiran itu jadi padatan. Ya. Padatan, butir-butir dikatakan kayak suspensi, nanti kayak mutiara itu, dipisahkan mudah, disaring mudah, karena ini padatan dalam cairan. Nah, ada kalau EPX expanded polystyrene EPS ada tambahnya ya diberi direndam dalam normal pentan. Tapi saya menjelaskan bagaimana mengontrol XN untuk proses polimerisasi suspensi, yaitu dengan proses semi batch itu ya.